Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya saya, Kika Haura Elsafa, dapat kembali hadir untuk menyapa, menemani, sekaligus memandu jalannya kegiatan acara pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kegiatan kita yaitu webinar sosialisasi penyebaran informasi publik yang menyongsong tema bijak bermedia sosial. Acara ini diselenggarakan oleh IKP Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama DPR RI. Sebelum memasuki rangkaian acara kita berikutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada seluruh narasumber, moderator. Selamat datang juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung melalui sambungan virtual Zoom. Saya ucapkan selamat datang juga kepada para penonton, para pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini di live streaming YouTube Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tak lupa saya mengucapkan semangat bekerja untuk seluruh tim yang bertugas pada siang hari ini. Oke, baiklah. Tema pada siang hari ini yaitu bijak bermedia sosial. Justru tema kita pada siang hari ini sangat menarik pastinya untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama. Dikarenakan pada dasarnya sendiri di era modern seperti ini, media sosial menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk seluruh masyarakat Indonesia maupun juga masyarakat yang berada di berbagai belahan dunia untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Dan pada dasarnya setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan pasal 28F pastinya yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang pasti juga tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Baiklah para peserta dan juga pemirsa yang sedang menonton melalui sambungan virtual ataupun live streaming di YouTube Kominfo, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan negara kita yang tercinta pastinya Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri.
kasih, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali di kursi yang telah disediakan. Baik para peserta webinar pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita sebelum melanjutkan acara kepada sesi-sesi yang berikutnya, alangkah lebih baiknya kita akan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa pada siang hari ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Zaki. Untuk itu kepada Bapak Zaki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Belum melaksanakan kegiatan webinar sosialisasi, marilah kita sama-sama memanjatkan doa. Semoga apa yang kita laksanakan selama ini menjadi amal ibadah dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sabati rasulullah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut najatan minan nar wa afa indal sad. Rabbana afriq alaina subna wa sabbit aqdamana wa sunna ala qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terlaksana pembacaan doa yang tadi dipimpin langsung oleh Bapak Zaki. Terima kasih kepada Bapak Zaki telah berkenan untuk memandu ataupun memimpin doa pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin memanggil terlebih dahulu moderator untuk ke atas panggung untuk bersiap-siap memasuki sesi forum diskusi publik pastinya. Untuk itu kepada seluruh moderator dan juga narasumber kami persilakan untuk menaiki panggung. Setelah kalian lihat seluruh peserta webinar pada siang hari ini bahwa di atas panggung sudah ada moderator dan juga narasumber kita pastinya. Tapi sebelum memasuki kepada forum diskusi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Usman. Bapak Usman, kami ingin meminta sedikit narasi ataupun sambutan dari Bapak Usman untuk kita semua pada siang hari ini. Kepada Bapak Usman dipersilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak, bisa didengar oleh kita semua. Ya? Baik, bisa baik. Aman. Yang terhormat anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Muhammad Iqbal SE Mkom sebagai narasumber, yang terhormat Bapak Fahmi Alfansi P. Pane, MSI sebagai narasumber, dan saudara moderator. Yang terhormat para peserta forum sosialisasi yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan izinnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk bertemu dan berkumpul bersama
dalam acara forum sosialisasi dalam rangka sosialisasi penyebaran informasi publik di DKI Jakarta dengan tema bijak bersosial media. Meskipun masih harus melalui daring di masa pandemi COVID-19 saat ini. Hadirin, seperti kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai saluran komunikasi, salah satunya ialah media sosial. Di Indonesia, pemanfaatan media sosial sebagai saluran pencarian informasi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, iklim demokrasi, serta jumlah penduduk yang didominasi usia di bawah 30 tahun. Kenaikan status penghasilan turut memfasilitasi transisi Indonesia menuju masyarakat digital. Laporan digital pada tahun 2021 yang bertajuk The Latest Insight into the State of Digital yang diterbitkan pada Februari 2021 menyatakan dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta atau 61,8% dari total populasi. Perkembangan teknologi digital juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Laporan e-Economy Southeast Asia 2020 memprediksi pada 2025 nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai 23% menjadi 124 miliar US dollar. Kemunculan media sosial menimbulkan banyak manfaat, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak yang nyata adalah terjadinya banjir informasi atau yang biasa disebut infodemi. Keterbukaan informasi publik menyebabkan derasnya arus informasi yang melanda kehidupan masyarakat. Hegemoni dan kuantitas terpaan media menyebabkan masyarakat percaya dan menelan isu atau agenda di berbagai media sebagai sebuah kebenaran, termasuk informasi bohong atau hoax. Untuk itu diperlukan literasi media melalui kelompok-kelompok masyarakat. Menyikapi maraknya hoax, fitnah maupun hasutan di dunia maya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika aktif melakukan penapisan atau pemblokiran, namun hal ini adalah langkah terakhir. Pemerintah harus memaksimalkan simpul komunikasi melalui berbagai macam saluran seperti organisasi, kelompok, ataupun komunitas agar masyarakat memiliki kemampuan yang baik, proaktif, dan profesional dalam menyaring informasi negatif. Berbagai perwakilan masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, serta komunitas kepemudaan yang hadir dalam sosialisasi ini memiliki potensi strategis bersama dengan pemerintah untuk mengantisipasi efek negatif banjir informasi sekaligus berperan dalam penyebaran informasi positif kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini saya berharap dapat terakhir agen-agen hoax buster. Melalui kegiatan ini saya berharap dapat terlahir agen-agen hoax buster, yaitu anak-anak muda yang aktif mengklarifikasi bila ada hoax beredar di sekitar mereka. Keberhasilan penanggulangan hoax adalah bagaimana masyarakat mampu menapis atau mengcounter informasi sebelum menyampaikan atau mendistribusikan suatu konten informasi kepada pihak lain dan menghentikan penyebaran hoax. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kepada seluruh peserta. Semoga materi yang diberikan dapat memberi nilai-nilai edukasi dan manfaat positif bagi seluruh peserta guna mewujudkan Indonesia dengan dunia maya yang lebih sehat,
berkualitas, serta bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Selanjutnya saya mohon izin karena ada agenda setelah saya memberikan keynote speech sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Usman yang sudah memberikan narasi sambutan ataupun keynote speak-nya tadi. Cukup membahas semua materi-materi ataupun garis besar dari tema kita pada siang hari ini. Namun, saya rasa itu mungkin kurang cukup menjawab bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bagaimana caranya kita bisa terhindar dari berita-berita hoaks ataupun hoax. Untuk itu, mari kita sama-sama memasuki acara berikutnya, yaitu forum diskusi publik yang akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Bapak Rizkyansyah. Untuk itu, kepada Bapak Rizkyansyah, saya serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Mbak Kika. Hari ini akan saya pandu yang akan kita bicarakan tentang forum diskusi webinar diskusi publik dari Kominfo dan kerjasama dengan DPR RI dengan tema sosialisasi penyebaran informasi publik bijak bersosial media. Tentu akan ditampilkan beberapa narasumber yang benar-benar kapabilitas mengenai tema kali ini. Yang pertama akan saya sapa dulu untuk Bapak Muhammad Iqbal, SE MKOM, merupakan anggota Komisi 1 DPR RI. Apa kabar, Bang Iqbal? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Fahmi Alfansi Pane, MSI Mhan, yang ada di sebelah saya juga, merupakan akademisi ya, dan praktisi juga Bapak. Terima kasih. Sehat, Pak? Sehat. Juga kita lupakan tadi sambutan atau keynote speak dari Pak Dirjen IKP Kominfo RI, yaitu Bapak Usman Kansong, SOS MNC. Terima kasih Bapak tadi telah membuka acaranya webinar kali ini. Sesuai dengan tema yang akan kita berikan hari ini, dengan pemaparan dari narasumber kita yang benar-benar ahli lah dalam artian katanya, mengenai sosialisasi penyebaran informasi publik tentang bijak bersosial media. Kenapa sih kita harus bijak dalam bersosial media gitu ya? Masing-masing dari kita tuh pasti punya sosial media di handphonenya gitu. Ada Twitter, Instagram, YouTube. Ini penting untuk kita sadari bahwa walaupun kita sign in atau sign up dari sosial media tersebut, ranah privacy, cuman setelah kita bergabung dalam sosial media tersebut, tentu ada ranah-ranah publik yang sudah harus kita taati. Nah, inilah kita sadari dulu bagaimana kebijaksanaan kita dalam bersosial media untuk memberikan komentar, memberikan pendapat yang bahwa benar sosial media itu milik kita pribadi, cuman kan ada singgungan dari publik lain. Lantas pertanyaannya, mengapa kita harus bijak dalam bersosial media? Ada beberapa kajian yang menarik bahwa setiap orang yang memiliki sosial media yang pada akhirnya itu memiliki sifat kecemasan dan depresi dari sosial media tersebut. Nah, ini kenapa menjadi demikian? Karena satu, misalkan dari kita yang pemuda gitu ya, teman-teman atau kakak adik gitu ya, yang punya sosial media, punya mantan, yang udah punya pacar gitu kan, nah langsung tuh kena mental misalkan. Melihat mantannya udah punya pacar, kok kita belum, langsung kita ketik-ketik, kita tulis di sosial media, yang akhirnya dibaca sama teman, terus, oh kenapa? Nah, itu kan akhirnya menyerang mental kita gitu ya, untuk menjadi kecemasan dan depresi dan lain-lain. Dan tentu juga harus menjaga nama baik kita gitu ya dalam situasi publik. Nah, untuk membahas lebih dalam, akan dipaparkan oleh yang ahli gitu dari Bapak Muhammad Iqbal SMKOM, yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI, yang saat ini telah hadir di virtual gitu ya.
Untuk waktunya Bapak Muhammad Iqbal, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Rizky sebagai moderator. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Kemudian yang saya hormati Mas Fahmi Alfian Saputra Pane. Kemudian yang saya banggakan moderator kita Mas Rizky Ansah. Dan juga yang saya banggakan para peserta webinar yang telah hadir pada siang menjelang sore hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama menghadiri kegiatan webinar yang diadakan kerjasama antara Kominfo dan DPR RI. Dan berkaitan dengan tema webinar kita kali ini adalah bijak bersosial media. Temanya saya kira cukup menarik sekali, yaitu bagaimana kita melakukan kegiatan di media sosial dengan bijaksana. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa kemajuan teknologi di bidang informatika dan teknologi itu sungguh begitu pesat. Kemajuan di bidang informatika teknologi ini juga diikuti oleh kemajuan perkembangan internet yang begitu pesat. Alhamdulillah, dengan adanya kemajuan di bidang informasi teknologi ini memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan untuk belajar, kegiatan untuk berniaga, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kita semua. Tadi Pak Dirjen telah mengatakan bahwa Indonesia dengan populasi 270 juta jiwa itu sekitar 170 jutanya adalah pengguna aktif media sosial, dan itu benar sekali. Ini merupakan hasil dari penelitian yang ada. Kalau persentasinya tadi dijelaskan sekitar 60% lebih. Dan Indonesia masuk negara 10 besar, di mana penduduknya menjadi pengguna terbanyak media sosial. Kita bayangkan itu, bahwasanya negara kita ini menjadi pangsa pasar yang sangat-sangat menjanjikan bagi perusahaan-perusahaan media sosial yang ada di dunia. Kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia ini banyak menggunakan media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, dan juga menurut informasi yang ada, semasa pandemi ini penggunaan media sosial bagi masyarakat Indonesia itu mengalami peningkatan. Ini semua yang saya katakan ini hasil studi, hasil penelitian. Dan mungkin karena saat ini masih pandemi COVID, kemudian kita kemarin itu PPKM, mungkin karena kebanyakan di rumah, maka sebagian besar mayoritas kita angka kenaikannya sangat signifikan di dalam penggunaan media sosial. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Di dalam penggunaan media sosial itu tentu harus ada rambu-rambunya, harus ada etika-etikanya. Jangan sampai kita menggunakan media sosial itu, kita gunakan misalnya untuk memberikan atau men-sharing berita-berita yang tidak benar atau hoax. Kemudian juga kita menggunakan media sosial itu misalnya untuk menghujat orang, menghina orang. Jangan sampai itu kita lakukan. Karena apa? Karena kalau itu kita lakukan, kita akan berhadapan dengan hukum yang ada. Karena saat ini sudah ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ dijelaskan beberapa hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam menggunakan media sosial tadi. Misalnya, begitu kita menggunakan media sosial, kita memberitakan berita yang tidak benar. Tentu itu akan merugikan bagi orang-orang sekeliling kita dan akan merugikan bagi masyarakat banyak. Sebagai contoh bisa saya sampaikan, pada waktu kita mengalami pandemi dan pada waktu vaksin akan datang ke Indonesia, banyak berita-berita hoax yang menyebar di berbagai media sosial bahwa
vaksin itu berbahaya. Vaksin itu bisa digunakan, kalau digunakan akan membunuh rakyat Indonesia. Padahal itu tidak benar. Nah, oleh karena itulah maka harus ada etikanya bagi kita sebagai pengguna sosial. Jangan menyebar berita-berita yang akan merugikan masyarakat yang ada. Kemudian saya akan sampaikan bagaimana tip-tipnya jika kita ingin mengetahui bahwa berita-berita yang ada di media sosial itu bisa kita cross-check apakah benar atau tidak. Yang pertama, jika kita ingin mengetahui apakah berita-berita yang ada di media sosial itu benar atau tidak, yang pertama kita jangan melihat judulnya. Setelah kita lihat judulnya, kita lihat isinya. Isinya itu mengandung provokasi atau tidak. Nah, biasanya jika isi informasi itu isinya tentang provokasi, umumnya itu tidak benar. Yang kedua, kita harus meng-cross-check berita ini ke media-media lain yang ada. Kira-kira isinya sama tidak? Nah, yang ketiga, kita harus mencari sumbernya. Siapa penulisnya, sumbernya dapat dari mana? Nah, kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan mengetahui bahwa berita itu benar atau tidak. Oleh karena itu, dalam hal ini, saya menganjurkan kepada kita semua, di dalam menggunakan media sosial, kita harus bersikap arif dan bijaksana. Walaupun penggunaan media sosial ini adalah menggunakan di dunia maya, dikatakan orang bahwasannya dunia maya itu adalah dunia tanpa batas. Tapi kita harus tahu bahwa yang akan kita lakukan di media sosial itu akan berdampak bisa menyakiti perasaan orang lain dan sebagainya. Oleh karena itulah, mudah-mudahan pada kegiatan webinar pada siang menjelang sore hari ini, mungkin nanti Pak Fahmi akan memberikan paparan kepada kita yang akan bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap kegiatan ini bisa akan terus kita lakukan, bukan hari ini saja, mungkin di lain waktu dengan tema yang berbeda. Dan saya juga berharap semoga kegiatan webinar yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa memberikan informasi kepada kita semua. Akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab, mungkin akan kita lanjutkan kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iqbal. Dalam pemaparannya tadi dibilang bahwa kita harus lebih teliti gitu ya, ada etika dan kebijaksanaan dalam membawakan mengakses di medsos gitu. Untuk pembicara selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Fahmi Alfansi Putrapane yang merupakan tenaga ahli DPR RI fraksi gitu ya Pak ya, dari Partai Persatuan Pembangunan. Pak Fahmi ini lahir di Kisaran, Sumatera Utara, 25 November. Tahun boleh Pak disebutkan? Boleh, 1974. Ya. Tinggal di Komplek DPR 2 Gang Darsa, nomor 121. Riwayat pendidikan S1 Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, tahun 98. S2 Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia, tahun 2014. Ini waktu pertama kali dibentuk ya Pak? Udah lumayan. Riwayat organisasi tahun 92 sampai 93 Himpunan Mahasiswa Islam HMI Pak. Tahun 96 97 Senat Mahasiswa IPB. Tahun 2007 sampai sekarang aktif di Partai Persatuan Pembangunan. Adapun riwayat pekerjaannya adalah tahun 1999 merupakan wartawan Forum Keadilan. 2001 sampai 2004 asisten anggota DPR RI, 2004 sampai 2008 asisten anggota DPD RI, lalu sekarang dari tahun 2008 tenaga ahli DPR RI di fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ini tuh CV singkat dari Bapak Fahmi Alfansi Putrapane yang nanti akan memaparkan bagaimana kita akan bijak dalam bermedsos. Baik Pak Fahmi, silakan untuk waktu dan tempatnya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan acara ini, dan dengan
izin Allah juga maka kita diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kesehatan ini merupakan sebuah nikmat yang tersendiri, nikmat yang istimewa di masa pandemi yang belum berakhir. Semoga kita semua ya, para peserta juga, kita berdoa agar semua dari kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi yang berbahaya ini. Yang selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirjen IKP, Pak Usman Kansong, yang telah memberikan kita kepercayaan untuk menyelenggarakan acara ini. Ini acara yang sangat bagus karena kita tahu bahwa media sosial sekarang adalah sebuah online menggunakan Bing atau menggunakan Google itu hanya sekitar 56%. Next slide. Jadi kalau kita kita lihat-lihat ya, posisi penting media sosial itu di dalam perilaku kehidupan masyarakat itu sangat luar biasa. Karena misalnya ada kejadian misalnya kebakaran lapas Tangerang. Yang pertama dicari informasinya itu di mana? Apakah di televisi atau di medsos? Saya jujur saja yang pertama saya cari informasi ini justru di medsos, yaitu di Twitter. Saya sendiri ini pengguna Twitter sudah sejak tahun 2009. Facebook sejak 2008. Wah, sudah lama juga ya. Kayak juga Zuckerberg dan jadi betul juga itu kata Pak Iqbal. Kita ini konsumen medsos ya. Saya jadi konsumen medianya Zuckerberg itu sejak 2008. Sedangkan kalau Twitter sejak 2009, jadi sudah lama. Jadi tapi memang itu tidak dapat disalahkan karena sumber informasi yang paling cepat itu memang justru seperti Twitter itu. Saya sedikit gambarkan ya, ini kenapa kemudian media sosial itu menjadi sangat, sebelum masuk ke bagaimana kita bijak bermedia sosial ya. Bagaimana misalnya Twitter itu sangat menjadi informasi yang dicari orang karena paling cepat informasinya. Jadi kalau mau cari informasi dari media online, Detikcom, atau bahkan dari media internasional seperti Reuters, Washington Post, kita bisa ikuti akun-akun Twitter wartawannya. Jadi wartawannya Detikcom kita ikuti akunnya, atau akun Twitternya Washington Post kita ikuti. Nah, sebelum mereka memang tetap menjalankan tugas jurnalistiknya, mereka tetap menulis berita, mereka tetap melaporkan kepada editornya, tapi sebelum berita itu turun, maksudnya ditayangkan, itu pernyataan dia atau keterangan dia di Twitter itu lebih dulu kita dengar dan ketahui. Ya. Jadi mungkin ketika ini sekarang kan tanggal 13 September, waktu serangan 11 September yang dulu, itu kan orang mengakses berita itu utamanya dari televisi, yaitu CNN. CNN itu menayangkan siaran langsung. Tapi kalau sekarang siaran-siaran seperti itu pasti kalah cepat dengan Twitter. Kenapa? Karena semua orang yang berada di lokasi kejadian akan dapat menjadi citizen jurnalis, menjadi wartawan-wartawan yang langsung terlibat dan melaporkan, bahkan melakukan live streaming, ya kan? Jadi siapapun bisa melakukan live streaming menggunakan media sosial dia, Twitter atau Facebook, dia bisa melakukan siaran langsung, sehingga kadang-kadang kita kalau buka timeline dari Facebook, ya, timeline dari Twitter, kita akan terheran-heran. Ada orang menyelenggarakan pernikahan di kampung mana sana itu, di daerah Kabupaten Asangan media sosial. Dapat kita diskusikan dalam forum tanya jawab. Dari saya demikian Pak Moderator, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi berguna. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Tadi sedikit ada saya headline yang mengenai the devil is in the details gitu ya. Ini terjadi juga di keluarga nih, kayak mama kan ada grup WhatsApp tuh. Ada grup WhatsApp, narasinya ditulis bahwa sering ada tentang kematian misalnya artis-artis atau fenomena selebriti yang di internasional. Yang lebih sering tuh dulu pernah ini Jackie Chan masuk Islam gitu. Padahal di situ dia diundang di kerajaan Malaysia pakai songkok gitu ya, pakai peci, pakai pakaian tulu belanga, dikira masuk Islam. Nah itu yang dimaksud tadi juga oleh Pak Fahmi dengan the devil is in the detail. Jadi
istilah katanya itu seperti clickbait gitu. Orang masuk ke dalam konten berita itu digiring pemberitaan yang tidak sesuai. Oke, untuk sesi tanya jawab, sebelum sesi tanya jawab kita ada sedikit hiburan dulu nih untuk peserta yang di rumah karena tadi mungkin udah lama menunggu dan juga banyak materi-materi yang kira-kira ini apa ya membuat kita juga agak sedikit berat gitu ya. Nah, kita akan relax sedikit, ada performance juga dari teman-teman di sini. Untuk itu kita persilakan untuk band akustik menghibur kita di sini. Silakan. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You are much you are. I hate to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your question. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on the science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever hoped it would be this hard. Oh, take me back to the start. I'm just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Question of science, science and progress do not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, come back on AOs, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start.
Luruslah jalan payam kumbua, babelok jalan kayu jati, di hati indah karusku ayam dan lape, ayam dan lape, mendaki jalan pandai sike, menurun jalan kabiaro, di hati indah kau mau fe, awak kaki cua, ayam dan lape, si kwa cape, sai kuat apa, sai kuat lape, tape lajuo nan karimbo, oi lama lang juo, pagaran batu sangka, tampe bajalan urang basok, duduk taman wang. Asli gue tuh WA loh. Ini nanti takut terputus deh. Juo, ayam dan lape. Si kwa cape, sai kuat apa, sai kuat lape, lape lajuo nan karimbo, oi lama lang juo, pagarai wang batu sangka, tampe bajalan urang baso, duduk taman wang tiok sabanta, oi takana juo, ayam dan lape, ayam dan lape. Oke, terima kasih untuk band akustik yang memberikan hiburan untuk kami di sini di studio ini. Selanjutnya kita akan mulai untuk sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin menanyakan untuk bisa mengaktifkan kamera dan menghidupkan suaranya gitu ya. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya.
Oke. Baik, ternyata untuk pertanyaan sudah ada di kami ini. Yang pertama dari Nur Hayati asal Bekasi. Pertanyaannya adalah, salah satu yang menjadi pertimbangan kita harus bijak dalam bersosial media ialah menghindari terjadinya cyberbullying. Nah, ini penting nih. Hal yang pertama yang harus kita lakukan apabila cyberbullying terjadi kepada anak di usia remaja yang secara emosional belum bisa mengontrol dirinya, dan bagaimana caranya untuk memulihkan kembali mental anak tersebut yang sudah terkena dampak negatif dari cyberbullying tersebut. Terima kasih. Ini dibacakan langsung aja ya Pak ya. Yang kedua dari Hani Hilmia Fauruza, asal dari Pamekasan, Madura. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaan ini ditunjukkan kepada Bapak Fahmi nih Pak. Menurut Bapak, dimulai dari rentan usia berapa yang aman dalam menggunakan sosmed? Nah, karena pada zaman saat ini banyaknya anak di bawah umur yang menggunakan sosmed dan menyebabkan dampak negatif yang sangat banyak katanya. Lalu bagaimana cara memfilter batasan usia dalam penggunaan sosmed? Mungkin Pak Fahmi bisa menjawab pertanyaan ini dulu Pak. Ya, makasih. Saya jawab dua-duanya gitu atau boleh. Oke. Saya yang Ibu Nur Hayati ya dari Bekasi mengenai bagaimana cara memulihkan anak remaja yang sudah mengalami cyberbullying ya. Jadi ini memang suatu hal yang tidak mudah ya, karena yang paling sulit itu kita sebagai orang tua atau kakak ya, itu sebenarnya tidak mengetahui secara persis kedalaman atau dampak kerusakan atau dampak psikologis yang dialaminya. Beda halnya kalau bullying itu terjadi secara fisik, kita bisa tanya kepada guru, kepada teman. Nah, kalau cyberbullying ini bisa saja dia sudah menghapus konten yang menghina dia, chat yang menghina dia, atau bahkan mungkin dia sudah menghapus pertemanan. Nah, atau unfollow, unfriend, tapi bekasnya masih ada di dalam hati. Nah, ini dia repot. Nah, jadi memang itu yang paling bisa kita lakukan adalah mengalihkan ya. Kalau anak remaja itu mengalihkan dia kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif. Saya selalu percaya dengan istilah waktu menyembuhkan luka. Jadi pasti ada waktu bagi pemulihan remaja itu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka di hatinya. Nah, tapi kita harus optimis. Kita akan bisa melakukan itu meskipun memang butuh kesabaran. Nah, pendampingan itu dilakukan dengan tidak terus-menerus menanyakan hal itu kepada dia. Justru kita harus mengalihkan dia kepada aktivitas atau pikiran-pikiran lain yang lebih positif dan produktif. Termasuk mengajak dia, misalnya apalagi sekarang kan sudah mulai dilonggarkan untuk kegiatan outdoor ya, kita ajak dia untuk apakah kalau di Bogor misalnya keliling Kebun Raya Bogor gitu kan, kalau di Jakarta itu banyak tuh tempat wisata yang sudah mulai dipertimbangkan untuk dibuka. Nah, itu bisa dilakukan untuk mempererat hubungan antara orang tua dengan anak. Karena sebenarnya begini, mengapa anak itu, ya ini kita sebagai orang tua ya, mengapa anak itu lebih dekat dengan medsos daripada dengan orang tuanya? Nah, berarti kita yang harus lebih mendekati anak itu. Jadi kita harus merebut kembali kendali medsos atas anak kita dengan terus-menerus banyak berinteraksi dengan dia. Dan jangan terlalu khawatir bahwa itu akan terus-menerus membebani dia, sepanjang kita mampu menemani dia dalam beragam aktivitas produktif. Termasuk kalau misalnya dia seorang muslim ya banyaklah mengaji Al-Quran. Kalau dia kemudian beragama lain ya cobalah aktivitas rohani yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana memperbanyak kegiatan produktif, kegiatan positif, dan kegiatan-kegiatan itu jangan melulu di dunia online. Harus ada di dunia nyata, di dunia fisik, termasuk berolahraga santai sambil ngobrol dalam banyak hal. Mungkin kalau anak itu anak perempuan malah enak ya, karena ibu pasti bisa ngajak dia untuk masak bersama misalnya kan, atau kemudian mencoba untuk mencicipi makanan-makanan bersama yang selama ini jarang dilakukan. Ini mumpung masih
sekolah belum semuanya PTM kan. Jadi masih ada waktu bagi orang tua untuk lebih mendekatkan diri dengan anak-anaknya. Kemudian untuk Fairuza dari Madura, ini memang pertanyaan yang agak dilematis ya menjawabnya bagaimana ya. Pada usia berapa anak itu cocok untuk bisa bermedsos? Gara-gara pandemi ini, mau tidak mau, anak itu harus bermedsos. Ya, karena apa? Karena tugas-tugas itu masuk lewat medsos. Walaupun orang mungkin tidak sepakat ya, tidak semua sepakat bahwa WhatsApp misalnya dianggap sebagai medsos karena dianggap sebagai aplikasi perpesanan, tapi WhatsApp itu kan semacam transisi ya antara ya di aplikasi eksklusif atau aplikasi komunitas, tapi pada sisi yang lain dia udah seperti medsos juga, apalagi kan dia bisa terhubung langsung dengan aplikasi yang satu grup holding dengan dia kan, ya Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, memang idealnya sih idealnya orang itu bermedsos ya sesuai dengan umur yang dibolehkan oleh masing-masing platform itu ya, atau bahkan kalau saya pikir ya batas idealnya ya kalau dia bisa akil balik. Tapi problemnya adalah itu tadi pendidikan itu banyak mengandalkan medsos dan tugas-tugas itu banyak disampaikan lewat YouTube. Nah, misalkan kayak anak saya sendiri. Anak saya itu disuruh membuat ringkasan mata pelajaran dengan menonton YouTube. Ya, bagaimana kita bisa menjamin hanya materi itu saja yang dia tonton? Kita nggak bisa menjamin juga. Jadi pada saya pikir agak sulit menjawab pertanyaan secara eksak ya pada umur berapa. Tapi yang paling mungkin kita lakukan sekarang ini, mau tidak mau kita harus adaptif dengan pandemi ini yang kita belum tahu sampai kapan. Sehingga kita harus untuk banyak melakukan pendampingan kepada anak itu. Walaupun nanti ada pertemuan tatap muka untuk sekolah, tetap saja peran orang tua akan besar karena kemungkinan tidak akan ada pertemuan tatap muka secara full dalam waktu dekat ya. Pasti akan sistemnya hibrida, tetap akan ada pembelajaran jarak jauh, sehingga interaksi antara orang tua dengan murid, interaksi antara orang tua dengan anak itu akan sangat intens meskipun mungkin akan dikurangi. Nah disitulah saya kira tantangan bagi orang tua agar mereka itu jangan membiarkan anak-anaknya itu tanpa kontrol ketika mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Ya ditanya apakah sudah dikerjakan semuanya, bagaimana, dijelaskanlah kepada anak itu bahwa ada bahaya-bahaya yang terkait dengan media sosial. Itu dia harus dijelaskan. Memang kita harus mulai, ya memang zaman sudah berubah. Jadi sulit untuk membayangkan kita mengajari anak seperti dulu kita masih anak-anak diajari orang tua kita. Saya kira jawaban saya dulu begitu. Ya, terima kasih, baik Pak Fahmi. Jadi memang agak dilematis gitu ya kalau untuk penggunaan sosmed untuk anak di bawah umur, karena untuk sign up atau sign in-nya saja bisa saja anak itu mencuri-curi umur gitu ya. Misalnya dia mau download TikTok jadi dia ambil umur yang lebih tua atau bagaimana gitu ya. Mungkin kebijaksanaan dari orang tua kita yang lebih lagi mendekatkan diri kepada anak untuk sosialisasi lagi lebih dari ke anak. Jangan juga bapaknya malah atau ibunya malah sibuk bersosmed sendiri gitu. Yang akhirnya anaknya di kamar sendiri atau tidak ada sosialisasi di rumah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Tridinda Febriansyah. Pertanyaan untuk Pak Fahmi lagi nih. Saat ini sangat banyak di media sosial berita-berita tentang hoax beredar di media sosial. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memilah berita tersebut hoax atau berita benar? Yang berikutnya dari Apriani Harahap. Pertanyaan ditujukan untuk Pak Iqbal. Bagaimana cara menyikapi iklan yang muncul di medsos yang sering tidak sesuai dengan pencarian yang dibutuhkan anak-anak? Nomor 5, Nazifah Safta. Bagus. Saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Iqbal, mengapa berita hoax atau palsu lebih cepat menyebar dan mudah dipercaya di Indonesia daripada berita yang benar? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Nah, mungkin untuk Bapak Fahmi dulu untuk menjawab. Bapak Iqbal. Halo, Mas. Oh, bisa. Oke, Pak Iqbal. Ini saya ya? Iya, boleh Pak Iqbal. Apa pertanyaan bisa diulang nggak? Pertanyaannya dari Apriani Arahap. Nih ada 2 pertanyaan. Apa itu? Nih. Bisa diulang? Oke, yang pertama,
bagaimana cara menyikapi iklan yang muncul di medsos yang sering tidak sesuai dengan pencarian yang dibutuhkan anak-anak. Jadi ada iklan yang konten-konten dewasa gitu yang ada di gadget anak tersebut. Terus yang kedua, untuk Pak Iqbal, tentang mengapa berita hoax atau palsu lebih cepat menyebar katanya dan mudah dipercaya di Indonesia daripada berita yang benar. Nah, bagaimana pandangan Bapak Iqbal? Ya. Jadi jika kita melakukan kegiatan media sosial atau mungkin kita ingin mendapatkan informasi hiburan atau informasi apapun misalnya di YouTube misalnya seperti itu, memang terkadang ada selingan tuh iklan. Nah, terkadang memang iklan-iklan yang ada di sana itu tidak sesuai untuk dilihat oleh anak kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus ada kebijakan dari orang tua kita untuk membimbing anak-anaknya pada waktu anaknya itu melakukan kegiatan untuk bermedia sosial tadi. Nah, saran saya, berikanlah pemahaman kepada anak-anak kita agar menggunakan media sosial itu untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahmi dengan teman-temannya. Memang persoalan iklan ini, sebenarnya iklan itu bukan dikategorikan iklan porno ya. Kalau iklan porno pasti tidak dibolehkan. Cuman iklan itu kadang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak kita. Nah, jadi tinggal tergantung kita aja sebagai orang tua. Bagaimana? Nah, saran saya memang hendaknya kalau anak-anak kita itu masih di bawah umur, masih masuk kategori anak atau remaja, ya kita harus pantau terus apa yang mereka lakukan di media sosial, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Nah, kemudian kita katakan saja, jika ada iklan yang masuk, maka kan bisa di-skip atau ditutup dulu. Seperti itu. Karena memang bagi perusahaan-perusahaan media sosial, iklan itu kan salah satu pendapatan mereka. Jadi, jangan heran kita jika... Halo? Ya, silakan, masih lanjut. Nah, jadi jangan heran misalnya kita membuka YouTube misalnya, kemudian kan ada iklan tuh berapa menit, 2 menit, 3 menit. Nah, itulah salah satu sumber pemasukan dari perusahaan media sosial tadi, seperti itu. Yang terpenting adalah iklan-iklan yang ada di media sosial itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tidak boleh memasukkan iklan-iklan yang berbau sara, misalnya. Tidak boleh masukkan iklan-iklan yang menghujat orang lain, atau tidak boleh memasukkan iklan-iklan yang mengandung pornografi dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua apa, Mas Rizky? Tentang penyebaran berita hoax yang lebih mudah menyebar gitu dan mudah dipercaya juga bagi orang di Indonesia. Jadi kan begini, ada suatu studi mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini menggunakan media sosial itu bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi mereka menggunakan media sosial itu untuk menerima informasi yang mereka anggap benar. Banyak itu terjadi. Nah, makanya tadi saya katakan pada waktu saya memberikan paparan tadi, pada waktu kita mendapat informasi tentang suatu berita, maka tadi Mas Fahmi juga sudah memberitahuan juga kepada kita. Yang pertama, kita harus cross check dulu sumbernya itu dari mana, apakah sumber ini terpercaya atau tidak. Yang kedua, kemudian kita lihat sumbernya ini dari mana nih, siapa yang menulis ini. Nah, kemudian selain kita lihat judulnya, kita lihat dulu isinya. Isinya itu bernada provokasi atau tidak. Isinya itu kira-kira menurut kita masuk akal atau tidak. Jika kita anggap tidak masuk akal, maka kita anggap itu merupakan berita hoax. Jadi saling membandingkan dengan berita lain, dengan media lain, kemudian saling cross check, kemudian kita cari tahu ini sumber dari mana. Kira-kira seperti itu. Nah. Halo? Ya, siap Pak. Masih Pak Iqbal? Ya. Ada lagi tidak, Mas? Cukup untuk Pak Iqbal. Cukup, pertanyaannya ya? hanya 2 itu. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya untuk Pak Fahmi untuk menjawab dari pertanyaan Tri Dinda Febriansah. Ya, untuk Tri Dinda Febriansah ya. Jadi ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya, untuk membedakan atau bagaimana kita bijak bermedsos, cuma ini lebih spesifik ya, bagaimana kita bisa membedakan mungkin dengan cepat ya, ini hoax atau tidak. Nah, ada beberapa ciri hoax itu. Pertama, dia tidak punya sumber. Jadi kalau misalnya
informasinya itu biasanya sensitif ya. Misalnya kalau informasi itu diterima atau kita percaya akan ada perubahan. Jadi bukan informasi yang biasa-biasa saja, misalnya besok akan hujan, itu bukan seperti itu. Biasanya misalnya akan ada serangan dari kelompok ini ke kelompok itu. Ini banyak terjadi nih di antara, mohon maaf ya, ormas-ormas di Indonesia. Banyak seperti itu. Termasuk di antara remaja-remaja yang melakukan tawuran. Itu biasanya hal seperti itu. Memang harus cek dan recheck. Cek dan recheck. Karena itu kalau kita tidak bisa cek dan recheck, kita harus keep informasi itu. Ya sudah, kalau memang kita tidak bisa bedakan apakah informasi ini hoax atau tidak, itu lebih baik kita simpan di kita saja. Kita nggak usah terlalu peduli, tidak akan hancurlah dunia ini gara-gara informasi itu tidak kita tanggapi. Percayalah, pasti akan ada orang-orang yang mungkin lebih mampu, lebih tahu tentang kita. Dan yang paling pokok itu tadi saya sampaikan, hold your horse, tahan kudamu. Jadi seringkali begitu, misalnya seperti tadi ya, yang banyak dicontohkan, misalnya tentang hoax soal reshuffle kabinet, itu kan sudah berkali-kali nggak tahu, udah puluhan kali. Namanya digonta-ganti, nanti susunan kabinet ini, nanti ganti lagi susunan kabinet. Nah, kita kalau seperti itu nggak usah kita terlalu pedulikan. Nah, yang repot itu tadi seperti yang kalau informasi itu menyangkut hal yang bisa mempengaruhi langsung kehidupan kita. Misalnya kita tinggal di katakanlah di daerah Kalibata ini, kemudian ada yang mengatakan akan ada penyerangan dari ormas ini ke daerah sini di Kalibata. Nah, kalau misalnya kita bisa mengecek, ya itu bagus. Tapi kalau kita tidak bisa mengecek, maka cobalah kita cek ke aparat keamanan. Apakah benar informasi seperti ini? Tapi kalau kita tidak bisa lakukan, ya sudah, kita memang harus diam saja. Karena kalau informasi itu kemudian ditanya, yang mana sumbernya? Itu kemungkinan akan berarti informasi itu ada kemungkinan hoax. Nah, waspadalah dengan, kalau di WhatsApp itu ada istilah kan diteruskan berkali-kali. Nah, kalau sudah di atasnya itu sudah ditandai diteruskan berkali-kali, nah sebaiknya informasi seperti itu walaupun belum tentu hoax, tapi informasi itu sudah tergolong informasi yang terlalu banyak terlalu banyak beredar di jagat digital ini. Jadi kita nggak usah terlalu peduli lagi dengan informasi seperti itu. Dan saya sangat menyarankan kalau ada informasi yang di atasnya di label diteruskan berkali-kali, kemudian kita cek baris apalagi panjang, lalu kemudian tidak dengan selesai juga pertanyaan jawab dari Pak Fahmi juga selesai juga sesi pertanyaan jawab, mungkin dilanjutkan closing statement gitu kali ya dari Pak Fahmi dulu, baru dilanjutkan oleh Bapak Iqbal. Silakan Pak Fahmi untuk closing statementnya. Ya, closing statement saya kembali ke surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa yang pertama perintah dari Allah itu adalah kita harus menjauhi dari kebanyakan prasangka. Yang informasi di media sosial itu umumnya prasangka. Informasi itu umumnya bersifat tidak pasti benar, tidak pasti salah. Nah, sebaiknya kita ikuti perintah dari Allah agar menjauhinya. Dalam arti kalau kita tidak mampu untuk memastikan informasi itu benar atau tidak, sebaiknya kita keep informasi itu, berhenti di kita, tidak usah kita bahas kembali. Yang kedua adalah janganlah kita itu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak perlu menggunakan media sosial untuk mencari-cari kesalahan artis ini apa, kesalahan pejabat ini apa. Pada akhirnya biarkan itu menjadi sebuah informasi yang utuh di dalam media-media yang lebih kredibel. Yang ketiga adalah jangan kita itu menggunjing sebagian yang lain dengan yang lain. Nah, ini sangat sering terjadi di media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita menjauhi itu semua, dan marilah kita menjadikan media sosial itu seperti niat awalnya, yaitu menjalin komunikasi antar orang, bukan menjadi semata-mata atau menjadi sumber informasi yang utama. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Untuk closing statement selanjutnya dipersilakan Bapak Muhammad Iqbal.
Ya, saya kira marilah kita gunakan ruang-ruang digital untuk menggunakan media sosial yang arif dan bijaksana. Kita gunakan media sosial itu untuk sarana berkomunikasi, bersilaturahmi, dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat. Janganlah kita gunakan media sosial itu untuk saling menjelek-jelekkan, saling menghasut, ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak benar keberadaannya. Semoga saya kira dengan adanya webinar yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Saya kira itu, Mas Rizky. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Setelah berakhir closing statement dari kedua materi kita juga akan menutup pembicaraan diskusi kali ini, bahwa memang kita disarankan untuk berdewasa dan beretika, tadi ada bahasa seperti itu, dalam bersosial media, yang akhirnya untuk mencapai kebijaksanaan dalam bersosial media tersebut gitu ya. Bahwa dari kedewasaan hingga kita berpikir jernih untuk memilih, mensaring, dan men-sharing gitu ya, dari berita-berita yang ada, yang menghasilkan kebijaksanaan dari kita dalam bersosial media. Akhir kalam, selesai juga acara kita webinar ini, diskusi mengenai sosialisasi penyebaran informasi publik dengan bijak bersosial media. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MC saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rizky, Bapak Fahmi, dan Bapak Muhammad Iqbal. Tentunya terima kasih juga kepada Bapak Usman Kansong yang sudah memberikan pemaparan materi atau berbagi ilmunya, berbagi juga cara-cara ataupun kiat-kiat positif bagaimana caranya kita menjadi masyarakat yang bijak dalam bermedia sosial pastinya. Untuk itu, dikarenakan sesi diskusi pada siang hari ini sudah selesai, saya memohon untuk moderator dan juga narasumber yang berada di atas panggung untuk turun ke atas panggung, turun ke bawah, mohon maaf sebelumnya, untuk turun ke bawah panggung karena akan diserahkan plakat. Tapi sebelumnya saya akan menyerahkan dulu plakat kepada Bapak Usman Kansong, MSI selaku Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Kepada Bapak Usman, bisa dilihat bahwasanya sudah ada plakat yang ada di tampilan kamera atau di tampilan layar. Kita serahkan secara virtual begitu Bapak Usman Kansong MSI. Baik, penyerahan plakat kepada Bapak Usman Kansong MSI sudah selesai. Selanjutnya kita serahkan juga secara virtual, secara langsung melainkan jaringannya jaringan virtual begitu kepada Bapak Muhammad Iqbal SEMKOM selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kepada Bapak Iqbal yang sudah berada di sambungan virtual Zoom mungkin bisa melihat di layarnya bahwasanya ada plakat yang akan diserahkan secara virtual untuk Bapak Iqbal begitu. Bapak Iqbal dipersilakan untuk melihat plakat yang sudah kami sediakan. Penyerahan plakat yang berikutnya yaitu untuk Bapak Fahmi Alfansi Putra Pane selaku tenaga ahli fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI. Untuk itu kami persilahkan untuk diserahkan plakatnya. Ditahan terlebih dahulu, diarahkan ke kamera untuk difoto. Baik, penyerahan plakat yang terakhir yaitu untuk moderator kita yang sudah dari tadi memandu jalannya acara forum diskusi publik pada siang hari ini tentunya
yaitu ada Bapak Rizkyansyah SIP MIPOL. Untuk itu dipersilakan untuk penyerahan plakat kepada Bapak Rizkyansyah. Boleh sebelumnya difoto terlebih dahulu untuk bersama-sama. Kepada Bapak Iqbal mungkin kameranya masih menyala, boleh dinyalakan. Apabila mati, apabila nyala tetap dipertahankan kameranya untuk menyala. Kami memohon agar untuk melakukan foto bersama begitu Bapak sebagai dokumentasi ataupun kenang-kenangan. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber, keynote speaker, dan juga moderator yang sudah mengisi acara pada hari ini, pada siang hari ini. Saya akan kembali lagi untuk mengumumkan beberapa orang pemenang yang berhak mendapatkan door prize. Jadi kepada para peserta jangan kemana-mana, tetap berada di ruangan Zoom meeting. Karena sebentar lagi saya akan mengumumkan hadiah door prize dan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya. Selamat datang kembali di acara webinar forum sosialisasi publik tentunya yang tadi sudah kita bahas bersama-sama tentang bijak bermedia sosial. Saya akan membahas secara garis besar, mewakili mungkin masyarakat, mewakili seluruh peserta, mewakili pemirsa yang sedang bergabung di YouTube-nya Ditjen IKP Kominfo. Bahwasanya tadi sudah disebutkan bahwa dari total populasi 274 juta populasi, ada 170 juta populasi di Indonesia ini yang aktif bermedia sosial. Bisa dibayangkan begitu banyak masyarakat Indonesia pastinya yang aktif bermedia sosial. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang aktif dalam bermedia sosial, maka banyaklah pula cyberbullying, berita hoax, dan segala macamnya. Bahkan tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Fahmi bahwasanya media sosial ini bukanlah menjadi pilihan hidup, melainkan media sosial di era modernisasi saat ini sudah menjadi bagian dari hidup kita sendiri begitu. Bahwasanya juga tadi Pak Fahmi sudah menyebutkan kalau kita bangun tidur yang kita lihat bukan jam di dinding untuk melihat jam, melainkan kita melihat jam yang ada di handphone gitu ya, yang ada di pinggir kasur. Sudah melihat jam, bukannya kita langsung ke kamar mandi untuk mandi bersiap-siap, tapi malah kita langsung membalas chat, membalas apa, membuka ini, membuka itu, begitu ya. Hal ini juga tadi sudah dijelaskan merubah pola perilaku masyarakat Indonesia akibat konsumtif terhadap media sosial. Begitu. Nah, tadi juga Pak Iqbal sudah menyebutkan beberapa kiat atau beberapa cara bijak untuk menjadi masyarakat yang bijak akan bermedia sosial. Tadi Pak Iqbal sudah menjelaskan bahwasanya apabila ada berita, silakan dilihat terlebih dahulu judulnya. Apakah berita ini judulnya mengandung provokasi atau tidak? Kemudian lihatlah isinya. Apabila isinya mengandung provokasi, maka tadi sudah disebutkan bisa dipastikan bahwa itu adalah bukan berita yang asli atau berita hoax begitu. Yang berikutnya juga tadi cara-caranya bisa dilihat dari sumber penulisnya dan juga sumber terbitan beritanya. Nah, terus juga jangan lupa bahwasanya cara untuk menjadi bijak bermedia sosial yaitu tidak usah terlalu penting terhadap berita-berita yang ada apabila kita tidak meyakini atau kurang yakin terhadap berita itu sendiri. Dan yang paling penting yang saya suka pastinya yaitu hold your horse. Karena susah sekali untuk masyarakat Indonesia untuk hold your horse nih.
Jadi ayo sama-sama masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas untuk sama-sama menahan nafsu ya, menahan emosi, menahan gelora jiwanya untuk menggebu-gebu komen sana sini, komen di postingan orang sana sini, menyebar berita hoax. Jadi kita sama-sama hold your host, diingat itu oke? Oleh peserta webinar maupun para pemirsa yang sedang menonton siaran live streaming di Ditjen IKP Kominfo. Baik, itu rangkuman singkat dari saya, mungkin itu sudah bisa menjawab ya, bukan mungkin lagi, sudah pasti bisa terjawab oleh seluruh peserta yang hadir karena pemaparannya pun cukup sangat jelas sekali pemaparan dari semua narasumber maupun keynote speaker kita tadi. Nah, langsung saja saya akan mengumumkan para nama pemenang yang berhak mendapatkan door prize pada siang hari ini. Yang pertama, ada Nur Hayati. Yang kedua ada Hani Hilmia Haruza. Ketiga ada Tridinda Febriansyah. Keempat ada Apriani Harahap. Yang kelima ada Najifah Syafta. Selamat kepada para pemenang, maaf yang sudah berhak mendapatkan door prize. Nanti panitia kita akan menghubungi lebih lanjut kepada para pengenang melalui grup WhatsApp ataupun chat personal begitu. Jadi tolong dipastikan kalian tetap aktif dan saya ingin meminta kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena panitia akan melakukan screen capture sebagai tanda kehadiran. Dipersilakan kepada seluruh peserta yang belum menyalakan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya hitung sampai 10 mungkin ya, saya hitung sampai 10 untuk menyalakan kamera. Sambil menyalakan kamera, panitia akan melakukan screen capture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, para peserta yang tidak menyalakan kamera pada saat screen capture, mohon maaf sekali kami anggap tidak hadir dikarenakan screen capture merupakan bukti kehadiran yang sangat otentik untuk kita memberikan atau laporan begitu kepada nanti surat laporan acara. Baik, para peserta webinar dan juga para pemirsa yang sedang berada di siaran live streaming, saya akan mengucapkan selamat tinggal sayang sekali karena acara pada siang hari ini sudah berakhir, begitu. Sudah berakhir. Untuk itu para peserta yang tadi sudah saya sebutkan namanya, ditunggu saja kita akan menginfokan lebih lanjut pemenang-pemenangnya yang lain ya. Begitu masih ada 5 orang pemenang lagi kita akan infokan di akhir acara ataupun nanti di grup peserta. Untuk itu saya Kika Haura Elsafa pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi seluruh narasumber, seluruh keynote speaker, seluruh moderator, seluruh peserta, seluruh pemirsa yang berada di live streaming Ditjen IKP Kominfo. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas sudah bekerja keras untuk berlangsungnya acara ini. Saya pamit undur diri sampai bertemu di Ditjen IKP Kominfo berikutnya, acara webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jaga jarak, selamatkan hidup, jadi pahlawan. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Cantik, Bu. Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak,
Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Aulia. Mir. Iya. Aku arep kerja apa? Dunyane lagi angel kaya ngene. Kaya ngene keadaannya. Covid. Aku yo ora kerja pirang-pirang. Asik. Ini hiburannya dolanan ae. Apin Nawawi. Nama-nama hewan. Aku rada iso. Sak isoe. A B C D E. Doro. Lepung. Lepung apa? Kleru. Halo Aulia. Kleru coret. Yo baleni. A B C. Cetak. C C. Coro. Cindil. Kidul. Cangkem. Lepung. Yo. A B C D E F G. Gajah, gurita. Gagak. Gorila. Ambu lho, Mas. Gagak, Godzilla. Gorila. Mana yang semalam? Akhirnya ya kan. Sebentar ya. Aku harus telepon Bang nih. Halo Pak. Iya Pak. Jadi bisa dibantu digagalkan ya Pak ya transaksinya ya. Makasih Pak. Ada pesan. Ini aku tuh ada gagal transaksi. Terus aku harus forward SMS. Bentar ya. Jangan yuk, jangan di forward. Jangan memberikan kode rahasia OTP atau one time password kepada siapapun. Waspada jika ada yang memintanya melalui SMS, aplikasi chat, maupun telepon. Jangan terjebak oleh situs palsu atau phishing dan penipuan menggunakan fitur penerusan panggilan atau call forwarding. Karena pelaku kejahatan akan berusaha menjebak kita untuk melakukan penipuan atau peretasan yang dikenal dengan sebutan pengambil alihan kode rahasia atau OTP fraud. Bagaimana jika Anda mengalaminya dan saldo uang elektronik atau M-Banking Anda terkuras? Segera hubungi call center uang elektronik atau M-Banking terkait untuk pengaduan dan penyelesaian. Dan segera laporkan kepada pihak berwenang. Jadi, selalu ingat ya Yuk, kalau ada orang yang tidak kita kenal atau mengatasnamakan institusi, mau minta PIN, password, atau OTP, kita harus hati-hati Yuk. Jangan mudah percaya dan jangan pernah memberikan kode OTP ke siapapun, karena kode OTP itu sangat rahasia. Jadi orang ini mau coba-coba tipu saya nih. Iya. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati.
Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga. Kat, Mbak, jangan di komen dong. Maaf Baca ya. aja, baca. Maaf. Kita ulang. Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas? Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak tinggal baca, oke? Mulai lagi ya. Oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting. Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Loh, Mbak, mau kemana? Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting dulu. Ini tak akan terjadi jika semua orang peduli. Laporkan segala bentuk tindakan kekerasan pada anak yang dialami atau terlihat di lingkungan. Sudah saatnya kita harus belajar untuk menerima perubahan, percepatan infrastruktur, membuka aksesibilitas, juga menekan biaya distribusi logistik. Karena tujuan kami, pemerataan harga untuk anak negeri. Kami hadir sebagai penghubung tanpa batas, untuk semua, untuk Indonesia. Pak, handphone mama kok tidak ada sinyal ya? Kalau handphone papa gimana? Kita kan menggunakan operator yang sama. Sebentar. Enggak kok, ini sinyal papa bagus. Pak, tolong dong nyalain hotspot handphonenya. Ya, oke. Dah. Nah, wifi handphone mama sudah nyala. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak, ini ada yang aneh deh. Ada transaksi 40 juta, tapi bukan aku yang melakukan. Dan aku nggak bisa login ke M-Banking karena passwordnya salah katanya. Wah, kok bisa ya? Sinyal HP mama nggak aktif, tapi tiba-tiba dapat email sudah transfer 40 juta. Jangan-jangan nomor mama ini diambil sama orang. Coba inget-inget, akhir-akhir ini mama pernah nggak input data pribadi mama ke situs yang mama nggak kenal? Wah. Iya Pak, bener. Waktu itu Mama pernah mengisi data pribadi ke situs yang Mama baru kenal karena ada promo menarik. Harusnya Mama cek dulu kebenaran situsnya. Data yang Mama isi itu bisa dipakai sama penjahat SIM swap, Pak. Ingat, jangan memberikan data finansial kepada siapapun. Ganti secara berkala semua jenis password Anda. Stop mengumbar data pribadi Anda di sosial media. Karena banyak pelaku kejahatan mengincar data pribadi dan finansial Anda. Dan jika SIM card Anda tidak berfungsi secara tiba-tiba, segera hubungi pihak operator seluler untuk menanyakan hal tersebut. Jika ada penggantian SIM card tanpa pengetahuan Anda, kemungkinan besar Anda terkena SIM swap. Mintalah operator seluler untuk memblokir SIM card Anda. Waspada, jika ada transaksi tidak dikenal di rekening Anda, hubungi call center bank untuk memblokir rekening Anda dan segeralah laporkan kepada pihak berwenang untuk melengkapi penyelidikan lebih lanjut. Ayo deh Pak, Mama mau lapor ke operator seluler. Ayo. Jaga jarak, selamatkan hidup, jadi pahlawan.
Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi. Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulang bawa penyakit. Pak, Ya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya. Ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya. Kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Mir, iya, aku bingung arep kerja apa. Dunyane lagi angel kaya ngene. Kaya ngene keadaane yo. Covid. Aku yo ora kerja pirang-pirang. Masih. Ini hiburan dolanan ae. Nama-nama hewan. Aku rada iso. Sak iso e. A B C D. Doro. Lepung. Lepung apa? Kleru. Waduh, kleru coret. Oh iya. Yo kaya nih. A B C. Cetak. C. Coro. Cindil. Kidul. Cangkem. Lepung. Yo. A B C D E F G. Kaca. Gurita. Kakak. Gorila. Ambu lho, Be. Kakak, Godzilla. Gorila. Yo. A B C D E F. Penguin. Apa nih? F. Pura-pura. Singkalah 10 kali lho iku. Manut. Yo, baleni pisan kas. Final iki yo. Yo. Singkalah 10 kali. Yo. Janji sih. Yo. Janji barang karo babon. Yo. A B C D E F G H I J K. Kancil, kura-kura, kura-kura, kancil, kura-kura, kowe iki ngikutnya nyukung. Aduh. Apa terus kabeh? Apa? Ayo. Kowe kemana nih? Aduh, tunggu atas mir sering ini dengan garing. Lagi aku masuk angin ngomong ngene iki kok. Apa? Ya. Aduh ini garing iki tuh. Nah. Yo, mau kekencengan iku. Apa iki kuning-kuning? Kuning-kuning. Apa gue? Ini reket mer. Itu apa gue? Ini sabar ya, Met. Apa ini, Met? Oke. Nego gue sing doroke aku, napa kowe, Met? Hei, apa? Kowe do apa? Lah dolanan kok. Beneran do masker bareng iki. Gua apa Mas Kiri? Wong kene tak kuat kok. Lah gusung piro sih lho, Ket? Ora jaga jarak barang. Ngerti lah gusung piro ora ya? Apa ya? Aku sehat, aku yo sehat. Virus iki bahaya. Kanggo masker, jaga jarak, ora tempel-tempelan ya ngono. Wong dikandani aku kuat cah nom ra. Kandani virus kok. Wes, karepmu ngomong kelung koyo ngene. Karepmu wedi ro virus. Wes, iki masker. Iki ngomong ora dhewe. Iki, kok bisa?
Assalamualaikum. Ini, Mbah. Aduh, boleh awak kuwi anu kok rong dina iki wis ora karuan genahe rasane. Alah dalam Mbah, waktu kaya ngene. Wancine turun mesin iki, Mbah. Rong dina iki. Rong dina iki. Lah wingi wis diganti to busine. Ya wis, lah tapi wong padha wae kok. Isih anu iki brebet-brebet ra genah ya. Wis kembete kurung. Lah obat apa? Pancing wingi tak tekokno. Becacing. Oh, becacing ra diombe hal dalan. Wong aku ora cacing kok. Tak tukoke obat cacing iki. Ora iso apa? Iki lho sesek apa iki lho. Lho kene iki. Heeh, kene. Nek cacinge iki to, Mbak. Kene iki. Cacing kok ning kene iki cacing opo? Panas ora? Hah? Panas ora? Yo kene iki wis anu lho kemramias ngono lho. Adalah cucu kan aku. Adalah. Kebon ra kalap. Ditanduri bertukul suket. Rekasane. Ini wedhus siji lenang, ya ora gelem anak. Ora ngopo padahal ini sak suntik iki lho. Hari teceplekan parah. Kok. Apa? Kowe nek ngomongi sing alon-alon. Anu. Kakekku, Mbah. Mbah apa? Mbahku laker. Mbah, ngomong apa? Nek ngomongi digenahke. Mbahku Covid, Bro. Ketoke Covid kuwi. Aduh. Kowe ra sembarangan lho, Mir. Kowe ra gawe-gawe. Tenang. Kowe ora. Wah, bal-bal virus. Tapi iki aku njuk solusi karo kowe yo. Wah, njuk solusi aja karo aku. Kene tukang Covid tok ning dokter kono lho, ning rumah sakit. Kayak mlayu kok. Lah kan duit iki tuh. Kowe barengane to. Bila ning isor ngamben. Yo, jebuk sih. Lawe ae. Yo. Amir iki gilani wong. Bal virus. Kok. Apa itu? Kowe apa nang kene? Ngarit. Kowe juga jagoan karo putune Mbah Ruki mo to? Heeh. Jarine tenan. Heeh. Iki mau putune Mbah Ruki mo tenan? Heeh, ngabari aku jarine bapakne watuk-watuk. Ya iya Mbah Ruki mo kena Covid no. Tenan po. Kowe apa terak-terak? Lah aku ora ngerti kok. Waduh piye coba? Terak-terak aku. Dorongmu ning rene turu. Ora ning. Aduh sih. Oh, gawe masker. Gawe masker. Gawe. Ayo belum gawe masker tradisional ge ya. Ora masker. Cuk, wong desa wis nang ngene iki nggih masker pokoke irung karo cangkem ketutup ngono lah. Wah, jan Amir sesuk kayak piye nasibe karo Mbah Ruki moe. Kok yo. Sakit dah nek mati nom. Saiki ngono to. Loro. Lah si mbok piye? Iya si mbok iki penting lho si mbok iki. Iya, aku ambil kan.